Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah komputer. Ya, nah, dalam pertemuan kali ini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu menggunakan Google Dokumen. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan, yaitu bagaimana cara atau mungkin pemanfaatan Google Spreadsheet, ya, Google Spreadsheet. Nah, sebenarnya kalau Google Dokumen itu kan sama dengan Microsoft Word. Nah, sedangkan di Google Spreadsheet ini fungsinya sama, ya, sama pada Microsoft Excel, ya, yang intinya adalah untuk menggunakan data, ya, yaitu intinya aplikasi atau sistem yang digunakan untuk istilahnya mengefektifkan data atau membuat data, ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan, ya, salah satu bentuk, ya, bagaimana cara kita manfaatkan Google Spreadsheet ini, ya. Nah, langkah pertama kita harus membuka ruang kerja dari Google Spreadsheet ini dulu, ya. Caranya adalah di pojok kanan ini ada tombol plus. Ya, ada tombol plus. Nah, ini kita klik saja. Nah, nanti tampilannya ya, ya kurang lebih sama lah dengan Microsoft Excel. Ya, di sini akan terdapat banyak tabel. Ya, ada berbentuk sheet-sheetnya itu ada banyak. Ya, ada sheet-sheet yang sama eh, seperti Microsoft Excel ya. Di sini ada sheet 1. Nanti kalau ingin menambahkan ya sheet 2 juga bisa ya. Lalu kita bisa misalkan memberikan nama ya, di sini bisa rename ya, di sini ada ganti nama kayak gitu ya. Jadi sama persis di Microsoft Excel ya, semacam itu. Dan kegunaannya juga sama ya, misalkan ya caranya juga sama. Misalkan ini saya sudah copy ya, ini saya copy materi yang dulu pernah saya sampaikan ya. Misalkan saya copy di sini ya, lalu saya paste ya di sini. Oke ya, saya paste, Ctrl V, semacam itu. Tampilkan format saja. Oke ya, jadi tadi belum tercopy ya, mohon maaf. Nah, ini seperti ini, saya sudah copy paste di sini ya. Nah, ini kegunaannya sama. Misalkan kita mau menghitung ya, menghitung sisa barang misalkan ya, menghitung sisa barang. Kemarin kan sisa barang itu kan cara menghitungnya adalah, bentar, saya lupa. Ya, jumlah barang dikurangi jumlah terjual. Ya, jumlah barang di sini berarti dikurangi dengan jumlah terjual. Oke, kalau sudah kita enter, ya kan, nah sama. Nah, lebih menariknya kalau di spreadsheet ini kita tidak perlu menurunkan atau menarik dari atas ke bawah. Di sini ya, sudah ada otomatisasi, ya kan. Nah, ini tinggal kita katakanlah centang saja, ya sudah otomatis eh, sama dengan tercopy dengan rumus yang ada di atasnya. Jadi kita tidak perlu repot-repot menarik ke bawah. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita tarik juga bisa semacam ini, ya kan? Kayak ini, nah bisa. Jadi sama saja hasilnya intinya kan. Oke. Ya lalu misalkan kita menggunakan rumus total, ya. Total adalah ya jumlah terjual dikalikan harga satuan. Ya, jumlah terjual dikalikan dengan harga satuan. Nah, oke lah, kalau misalkan seperti ini kan masih sama. Pak, kalau misalkan pakai rumus seperti
sum, lalu ada average, bisa nggak? Oke, kita gunakan rumus itu ya. Misalkan di sini ada nilai tertinggi, terendah ya. Tertinggi berarti menggunakannya sama dengan mark, ya kan? Mark sama tertingginya sama. Nah, di sini ada kan mark, lalu dibuka kurung, ya kan? Oke, kita tutup saja. Buka kurung, kita tarik. Ya, semacam ini, lalu tutup kurung, kita enter. Ya kan? Nah, di sini kita tarik ke kanan, semacam ini. Oke, ya nilai terendah juga sama ya, nilai terendah berarti kan menggunakannya apa rumusnya? MIN atau min, ya kan? Tutup kurung, ya lalu kita tarik lagi ke bawah semacam ini, kita enter, ya kan? Eh, kita batak, kita tarik ke kanan semacam ini. Oke, mohon maaf. Eh, selanjutnya ya kan, nilai rata-rata yaitu sama dengan average, ya kan? Tutup kurung semacam ini, kita tarik lagi ke bawah, tutup kurung, kita enter. Oke, setelah itu kita tarik lagi ke kanan. Ya, semacam ini. Ya, oke. Oke ya, semacam itu. Jadi lagi ini misalkan di sini ada yang kesalahan. Ya, kenapa kesalahan? Karena di atasnya kan kosong, ya kan? Maka dianggap salah. Jadi di sini ada jumlah, yaitu menggunakan sama dengan sum. Ya, tutup kurung, lalu ditarik ke bawah semacam ini. Oke, ya kita enter. Nah, jadi sebenarnya Google Spreadsheet itu sama kegunaannya dengan Microsoft Excel ya. Baik secara fungsi rumusnya itu juga sama. Jadi tidak ada bedanya. Nah, tapi ya keuntungan dan kelebihannya sekali lagi di Google Spreadsheet ini kita bisa membagi. Ya, bisa membagi artinya misalkan kita mau melakukan survei secara langsung gitu ya, misalkan pengen melakukan survei secara langsung gitu, misalkan dalam satu ruangan gitu, pengen melakukan survei secara langsung, ditulis secara langsung ya, tidak menggunakan Google Form artinya, ya kita bisa menggunakan ini, ya contoh misalkan ya, ketika saya sudah membuatkan, bentar, nah di sini ya, saya buka dulu. Oke ya, semacam ini. Jadi misalkan nanti seperti ini ya, sudah saya sediakan ada nama, kemudian ada alamat ya, ada alamat, lalu ada pendidikan terakhir ya, jumlah saudaranya berapa, lalu jarak rumah ke kampus, jarak apa. Nah ini bisa misalkan kita menuliskan secara langsung itu bisa ya, secara langsung itu juga bisa. Jadi ada opsi lain selain menggunakan Google Form. Kalau Google Form kan nanti biasanya masih ngedit dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini nanti kita tidak perlu edit. Nanti di sini ya kan kita download, ya kan kita bisa langsung download dan ubah formatnya menjadi misalkan kita letakkan di Microsoft Excel juga bisa. Ya, misalkan semacam ini. Nanti kita tulis misalkan nomor satu, ya kan. Nah, untuk nomor nanti misalkan langsung kita buatkan, ya kan. Kita buatkan misalkan semacam ini, kita tarik ya. Jadi sama sebenarnya prinsipnya sama dengan Microsoft Excel ya. Oke, lalu di sini nanti misalkan saya tulis nama, misalkan ya. Oke, alamat ya kan, misalkan saja ini. Oke, lalu ada pendidikan terakhir, misalkan harus sebelah saudara satu, jarak rumah kampus, misalkan saja 7 km. Oke ya, nah seperti ini kira-kira. Ya, nah nanti misalkan kita pengen peserta kita menuliskan secara langsung, nah kita sama dengan fitur yang di Google Dokumen. Kita bisa menggunakan fitur bagikan. Ya, menggunakan fitur bagikan ya. Lalu gunakan fitur bagikan ini misalkan ya ini ubah menjadi siapa saja yang memiliki link, lalu di sini pengaksesnya sebagai editor. Ya, lalu kalau sudah kita klik selesai.
Ya nanti berarti siapapun yang memiliki link ini bisa menuliskan, eee, yang berada di sini, ya kan. Nah, nanti tugas kalian adalah mengisi kolom ini, yaitu mulai dari nama, alamat, pendidikan terakhir, jumlah saudara, dan jarak rumah ke kampus. Ya, jadi ini diisi semua, ya nanti biar kalian tahu ya, jadi ternyata sama saja prinsip daripada Google Spreadsheet dengan Microsoft Excel. Oke ya, ini nanti akan saya letakkan di Classroom, nanti tugas kalian adalah mengisi, ya. Mengisinya harus sesuai absen, Pak, nggak usah, terserah, nanti siapa yang cepat saja. Ya, siapa yang cepat nanti silakan dituliskan di sini, ya, silakan tuliskan. Tidak harus sesuai dengan nomor absen. Oke ya, gitu mungkin materi dari saya, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.